Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2174 banding 100 potongan kristal asal naga. Layar cahaya perlahan menghilang. Seorang pemuda berpakaian putih berjalan dengan santai. Di peron, semua orang memandang pemuda berbaju putih, dengan mata penuh teror. Ya, teror. Kaisar surgawi ini semua ketakutan dengan bakat Ye Yuan. Putra naga langit yang telah bertukar pukulan dengan Ye Yuan sebelum benar-benar mundur selangkah tanpa persetujuan sebelumnya. Orang ini sama sekali bukan manusia. Advertisement. Dia adalah monster. Tapi Long Xiaochun terlihat senang, datang untuk menyapa. Ye Yuan, nona muda ini tahu bahwa kamu adalah yang paling tangguh. Memang, kamu tidak mengecewakanku. Petik 2. Ye Yuan sedikit tersenyum, membawa Long Xiaochun dan mendarat di peron, matanya tiba-tiba berubah tajam. Dia menatap Morningstar dengan saksama dan berkata dengan suara serius, "Senior melakukannya, bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan?" Menelan penghinaan dan penghinaan secara diam-diam bukanlah kepribadian Ye Yuan. Sejak dia melakukannya, dia harus membayar harganya. Kaisar surgawi terkejut ketika mereka mendengar itu. Orang ini sangat sombong, sampai berani mempertanyakan Lord Morningstar. Apakah dia berpikir bahwa mengambil tempat pertama dari pertempuran Putra Naga, dia bisa menantang naga langit? Penghinaan. Siapa yang Anda anggap sebagai saya? Berani berbicara dengan Lord Morningstar seperti ini. Long Tianyu hanya memiliki perut yang penuh amarah yang tidak bisa dilepaskan kemana-mana. Jadi dia segera melompat keluar. Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan menatap tepat di kedua mata Morningstar. Advertisement. Morningstar menghela nafas sedikit dan berkata, "Kalian berdua adalah pilar masyarakat klan nagaku. Salah satu dari kalian yang mati adalah kehilangan yang luar biasa dari klan nagaku." Petik 2. Ye Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Tatapannya beralih ke Long Yuan, dan dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Pilar masyarakat. Huhu, betapa bagusnya pilar masyarakat." Petik 2. Kata-kata itu penuh dengan ejekan. Long Yuan memiliki ekspresi malu dan marah, ingin menemukan pegangan di tanahnya untuk masuk ke terowongan. Putra naga langit lainnya juga menundukkan kepala mereka satu demi satu. Jika bahkan Long Yuan tidak dihitung sebagai pilar masyarakat, apa yang mereka hitung? Tapi kata-kata ini keluar dari mulut Ye Yuan, tidak ada yang bisa membantahnya sama sekali. Dia menggunakan kekuatan, menggunakan bakat, dan membuktikan bahwa Long Yuan hanyalah sampah. Ye Yuan, kamu kurang ajar. Jika Long Yuan bukan pilar masyarakat, lalu apakah Anda? Kamu hanya, Long Tianyu tidak bisa menahan suasana canggung ini dan berbicara, mencaci maki. Diam. Morningstar tiba-tiba berteriak dengan marah, menyela kata-kata Long Tianyu. Tapi Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Teruslah mengatakan bahwa saya memiliki garis keturunan setengah ras manusia. Di mata Anda, saya adalah spesies yang berbeda. Bukankah begitu? Oleh karena itu, ketika Long Yuan menggunakan petir surgawi hukuman surgawi 5 elemen, Anda tidak bergerak untuk menyelamatkan saya. Tetapi ketika saya ingin membunuhnya, Anda bergerak dan menyelamatkannya. Di matamu, tidak peduli seberapa kuat aku juga bukan orang dari klan naga sendiri, bukan begitu?" Petik 2. Wajah lama Morningstar menjadi sedikit merah. Dipaparkan oleh Ye Yuan dengan begitu terang-terangan, itu sangat memalukan. Meskipun Ye Yuan memperoleh tanda naga langit kekuatan utama klan naga, dia masih memiliki beberapa keberatan pada akhirnya. Hanya saja dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar melihat hal-hal sejelas melihat api yang berkobar, menebak pikirannya dengan tajam. Advertisement. Anak ini tidak sederhana. Morningstar menghela nafas dan berkata dengan dingin, "Masalah ini memang kaisar ini melanggar aturan. Namun, Long Yuan memang seorang jenius yang sulit didapat dalam jutaan tahun. Membunuhnya sangat disayangkan. Bicaralah, kaisar ini bisa menjanjikanmu suatu kondisi." Petik 2. Para kaisar surgawi memiliki wajah tercengang, Lord Morningstar benar-benar menyerah pada seorang junior. Tidak peduli seberapa hebat bakat Anda, sebelum tumbuh dewasa, Anda juga hanyalah seorang junior. Atas dasar apa? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Morningstar mewaspadai kekuatan besar di belakang Ye Yuan? Orang-orang ini tidak tahu, tapi Morningstar sangat jelas. Kekuatan utama ini bukanlah kekuatan utama di Gunung Naga Langit, tapi kekuatan besar yang tersegel di jurang maut. Keberadaan tempat itu
Masing-masing adalah karakter utama yang mengejutkan langit dan bumi. Dia tidak mampu memprovokasi. Bahkan Gunung Naga Surgawi tidak mampu memprovokasi. Saya ingin 100 keping kristal asal naga. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tujuannya bukan untuk menemukan masalah. Menghadapi raksasa, Gunung Naga Langit, amarahnya tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Dunia ini selalu memuja kekuatan sebagai yang tertinggi. Jika dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Gunung Naga Langit sekarang, apakah dia masih di sini untuk mengekspresikan amarahnya? Tidak, dia akan menginjak-injak seluruh Gunung Naga Langit seperti menginjak-injak Long Yuan. Mata Morningstar menyipit, dan dia berkata, untuk apa kamu menginginkan begitu banyak kristal asal naga? Dengan kekuatanmu saat ini, kristal asal naga yang kamu saring di Mist Battlefield sudah menjadi batasnya. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu peduli lagi. Saya secara alami memiliki kegunaan saya sendiri. Petik 2. Morningstar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Kristal asal naga adalah harta tertinggi klan naga, hanya naga surgawi dan putra naga langit yang dapat menggunakannya. Bahkan berbagai raja naga dari benteng tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakannya juga. Petik 2. Ye Yuan tiba-tiba melihat cahaya itu. Morningstar takut dia mengeluarkan kristal asal naga, atau memberikannya kepada orang lain untuk digunakan. Orang harus tahu, kristal asal naga ini jauh lebih tangguh daripada darah naga sejati apapun. Bahkan manusia juga bisa melejit dalam kekuatan setelah pemurnian. Tapi dia juga agak terkejut, tidak menyangka bahwa kristal asal naga sebenarnya sangat berharga. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan memperbaikinya di sini. Tidak ada masalah seperti ini, kan? Petik 2. Morningstar terkejut dan berkata, kamu, sini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, apa kau tidak khawatir aku akan membocorkan kristal asal naga? Karena itu masalahnya, maka saya akan memperbaikinya di depan Anda. Tidak ada masalah seperti ini, kan? Petik 2. Morningstar tidak bisa berkata-kata dan berkata, secara alami tidak ada masalah, tapi... Ye Yuan langsung memotong kata-katanya dan berkata dengan dingin, tidak tapi, jika saya tidak bisa memperbaiki 100 keping, masalah ini akan dianggap turun seperti ini. Sudah mengatakan hal-hal sejauh ini, apa yang masih bisa dikatakan Morningstar? Seketika, Morningstar menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, tapi, bertindak sesuai kemampuanmu. Tapi Long Tianyu memiliki seringai dingin di wajahnya dan berkata, 100 potong. Persiapkan dirimu sampai mati. Petik 2. Yang lainnya juga tanpa sadar menggelengkan kepala. Jelas, mereka merasa bahwa Ye Yuan meremehkan semua orang dan segalanya terlalu banyak. Setiap kebangkitan, seseorang paling banyak hanya dapat memurnikan 20 buah kristal asal naga. Lebih dari itu dan mereka tidak akan bisa menahannya sama sekali. Bahkan jika dia dari transformasi ke-7 yang sempurna, dia juga tidak bisa menahan 100 keping kristal asal naga. Petik 2. Dulu ada seekor naga yang dengan paksa mengintegrasikan kristal asal naga. Pada akhirnya, pada bidak ke-25, dia diledakkan dengan paksa. Anak ini sedang mendekati kematian. Petik 2. Hehe, sombong sekali. Aku ingin melihat berapa banyak kristal asal naga yang bisa dia integrasikan. Bagi Morningstar, kristal asal naga secara alami tidak menjadi masalah. Hanya untuk melihatnya mengibaskan lengan bajunya dengan megah, 100 keping kristal asal naga tergantung di udara dengan tenang. Ye Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengulurkan tangan untuk mengambil kristal asal naga, dan langsung mulai memurnikan. Rasa sakit yang tak terlukiskan mulai berdenyut di dalam tubuhnya. Namun, setelah energi naga asal memasuki tubuh, tanda naga surgawi Ye Yuan sebenarnya tidak memiliki reaksi sedikit pun. Alasan mengapa dia menginginkan kristal asal naga adalah karena Ye Yuan juga melihat kekuatan tanda naga langit. Setelah satu kebangkitan, garis keturunan naik 10 kali lipat. Amplifikasi kekuatan semacam ini, bagaimana Ye Yuan tidak bisa dipindahkan? Kristal asal naga adalah produk khusus dari Gunung Naga Langit. Sekarang atau tidak sama sekali. Peluang jarang terbongkar 2 kali. Oleh karena itu, dia ingin mencoba apakah dia bisa kekuatan garis keturunannya atau tidak dan mencapai kebangkitan pertama. Alasan mengapa dia mengatakan 100 buah adalah karena dia tidak yakin berapa banyak yang dia butuhkan. Sebelumnya di Mist Battlefield, dia sudah mengintegrasikan 15 buah kristal asal naga. Tetapi efeknya tampaknya tidak terlalu terlihat.
Saat energi naga asal memasuki tubuh, itu tampak seperti batu yang tenggelam ke laut. Bab 2175, Roh Injeksi Prasasti Surgawi. 16 buah. 17 buah. 20 buah. 21 buah. Dalam sekejap mata, Ye Yuan memurnikan 6 buah kristal asal naga. Advertisement. Kecepatan pemurnian menyebabkan semua orang terikat lidah. Lebih penting lagi, wajah Ye Yuan tidak memiliki banyak ekspresi yang menyakitkan, seolah-olah dia hanya melakukan sesuatu yang biasa. Benar saja, transformasi ketujuh yang sempurna tidak bisa dihancurkan. Keyakinan bocah ini terletak pada transformasi ketujuh yang sempurna, kan? Tapi berapa banyak yang bisa disaring oleh transformasi ketujuh yang sempurna? Petik 2. Tubuh fisik ras naga kita, mana yang tidak terlalu tangguh? Bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan transformasi ketujuh yang sempurna, perbedaannya juga tidak akan terlalu banyak. Dia paling banyak bisa menghaluskan 30 buah, dan dia akan mencapai batasnya. Petik 2. Di sekeliling, Kaisar Surgawi dan Putra Naga Langit sedang berdiskusi dengan bersemangat. Mereka merasa bahwa alasan mengapa Ye Yuan sedikit lebih tangguh daripada orang normal hanya dengan mengandalkan transformasi ketujuh yang sempurna. Itu saja. Namun, seiring dengan kuantitas yang disempurnakan menjadi semakin banyak, rasa sakit Ye Yuan memang meningkat secara eksponensial. Dia telah memurnikan begitu banyak kristal asal naga dan menyerap energi naga asal dalam jumlah besar, tetapi tanda naga langit masih tidak memiliki aktivitas apapun. Advertisement. Sebaliknya, itu adalah ranah kultivasinya yang mulai perlahan naik setelah menyerap kristal asal naga dalam jumlah besar. Ketika Ye Yuan menyerap kristal asal naganya yang ke-30, ekspresi orang-orang mulai perlahan berubah. Apakah orang ini orang gila? Dia? Apa dia tidak tahu sakit? Long Seven memandang otot wajah Ye Yuan yang berkedut sedikit saat dia berkata melalui gigi yang terkatup. Berbicara tentang itu, seseorang pernah memurnikan 25 buah kristal asal naga sebelumnya. Tetapi orang-orang yang benar-benar mampu memperbaiki sampai potongan ke-20 sangatlah sedikit. Karena di belakang, hampir tidak ada yang bisa menahan rasa sakit itu sama sekali. Tapi Ye Yuan menghaluskan 30 buah kristal asal naga sekaligus. Dia benar-benar menahannya dengan paksa dan bahkan tidak bersuara. Seberapa kuat keinginan orang ini? Sekitar 30 keping kristal asal naga, itu hampir merupakan batas dari semua naga. Jika bukan karena otot yang sedikit berkedut di wajah Ye Yuan, mereka bahkan akan curiga bahwa kristal asal naga yang disempurnakan tidak menyakitkan sama sekali. 31 buah. 32 buah. Advertisement. Ye Yuan tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti, terus memperbaiki kristal asal naga. Ekspresi wajah semua orang menjadi semakin mempesona. Butir-butir keringat halus mulai merembes di dahi Ye Yuan. Mengikuti kristal asal naga yang dimurnikan menjadi semakin banyak, butiran keringat menjadi semakin padat, dan semakin besar. Sementara itu, gerakan otot di wajahnya juga semakin kuat. 54 buah. 55 buah. Mulut kerumunan di sekitarnya terbuka lebih lebar dan lebih lebar sampai pada akhirnya hampir saling berhadapan. Orang ini benar-benar orang gila. Hukum tak terputus yang tidak dapat disempurnakan oleh Putra Naga Langit di atas 25 buah telah dilanggar oleh Ye Yuan sejak lama. Semua orang meremehkan Ye Yuan. Mereka meremehkan kekuatan transformasi ketujuh yang sempurna dan meremehkan kekuatan dan ketekunan Ye Yuan bahkan lebih. Transformasi ketujuh yang sempurna, yang dipromosikannya bukan hanya kekuatan tubuh fisik, ada juga kekuatan tarik tubuh jasmani. Menjadi terlalu tangguh mudah untuk dihancurkan, tetapi tubuh kedagingan yang keras dan lentur bahkan lebih menakutkan. Tubuh kedagingan orang lain tidak dapat menahannya tidak berarti Ye Yuan tidak dapat menahannya. Adapun penderitaan ini, Ye Yuan sudah lama mengalaminya tidak tahu berapa kali. Kali ini hanya melalui waktu lain. Morningstar memandang Ye Yuan dan berkata sambil menghela nafas, agar anak ini bisa memiliki prestasi seperti itu, apa yang dia andalkan bukanlah hanya bakat. Kemungkinan besar, kesulitan yang dia alami, orang biasa tidak bisa membayangkannya sama sekali. Petik 2. Bintang pagi, mereka semua, monster tua yang hidup sampai usia lanjut, sangat menyadari pentingnya kesengsaraan bagi pembangkit tenaga listrik. Kaisar Surgawi di depan mereka, bakat mereka mungkin tidak kuat, tetapi kesulitan yang mereka alami tidak sedikit. Mungkin saat itu, ada lebih banyak jenius yang sangat berbakat di antara rekan-rekan mereka.
Tapi para jenius itu semua memudar ke dalam kerumunan pada akhirnya. Sementara mereka berjalan ke posisi tertinggi Kaisar Surgawi ini. Putra Naga Langit tidak dapat memurnikan lebih banyak kristal asal naga, sebenarnya, tingkat yang sangat besar adalah karena kemauan mereka tidak cukup kuat. Masalah ini sama sekali tidak bisa dilihat pada Ye Yuan. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Putra Naga Langit, mereka juga menjadi pucat dibandingkan saat diletakkan di depan Ye Yuan. Lebih dari 50 keping kristal asal naga sudah melebihi imajinasi mereka. Long Zifeng juga tersenyum pahit dan berkata, tidak takut orang lain lebih berbakat dari kamu, hanya takut orang yang lebih berbakat dari kamu lebih pekerja keras daripada kamu. Long Seven, jalanmu setelah hari ini masih panjang, mengerti? Petik 2. Ekspresi Long Seven berkedip-kedip tanpa henti. Akhirnya, dia mengangguk perlahan dan berkata, Long Seven mengerti. Berbagai putra naga langit semuanya mengungkapkan pandangan merenung. Tubuh Ye Yuan memiliki kualitas yang kurang, yang juga merupakan kualitas yang diperlukan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Hanya ekspresi Long Yuan yang berkedip. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. 82 buah. 83 buah. 89 buah. Sama seperti semua orang sudah mati rasa, gelabela Ye Yuan tiba-tiba tampak terbakar. Tekanan ras naga yang melonjak membuat semua orang yang hadir merasakan jantung berdebar-debar. Murid Morningstar mengerut dan dia berteriak kaget, akhirnya terbangun. Tidak, tunggu, ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Gunung Naga Langit. Benar saja, seberkas cahaya putih jatuh dari langit dan mendarat langsung di tubuh Ye Yuan. Tanda naga langit di gelabela Ye Yuan benar-benar berubah menjadi satu baris demi baris, menggali ke dalam dadanya seperti ular kecil. Roh penyuntikan prasasti surgawi. Bocah ini, Morningstar membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi tidak percaya saat dia berkata. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang salah. Jika dia sedikit lebih tegas, mengulurkan uluran tangan saat Ye Yuan bertarung dengan Long Yuan. Bahkan jika Ye Yuan tidak membutuhkan bantuannya, sikapnya saat ini juga akan sangat berbeda. Long Xiaochun memiliki pandangan yang ragu-ragu dan bertanya dengan bingung, roh penyuntikan prasasti surgawi. Apa itu? Morningstar menghela nafas secara emosional dan berkata, tanda naga langit lahir dari monumen tanda naga yang merasakan garis keturunan ras naga. Ketika garis keturunan Anda mencapai persyaratan monumen tanda naga akan menghasilkan resonansi dengan kekuatan garis keturunan Anda, bangkit dari sana. Tentu saja, persyaratan yang dimiliki monumen tanda naga untuk setiap kebangkitan berbeda. Petik 2. Morningstar berhenti sebentar, mengambil nafas dalam-dalam sebelum berkata, tapi ada pengecualian. Ketika kekuatan garis keturunan Anda kuat sampai tingkat tertentu, monumen tanda naga akan berinisiatif untuk menyuntikkan jejak roh naga ke dalam diri Anda, mewakili pengakuan terhadap Anda. Ini adalah roh penyuntikan prasasti surgawi. Dan naga yang telah memperoleh roh penyuntik prasasti surgawi memiliki kemungkinan untuk menjadi leluhur naga berikutnya. Petik 2. Long Xiaochun membuka mulutnya lebar-lebar, keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Sementara naga lainnya semua menatap dengan tercengang dengan lidah terikat, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Leluhur naga, itu adalah nenek moyang dari semua naga, pembangkit tenaga listrik garis keturunan ras naga terkuat. Semua naga yang tak terhitung jumlahnya ini adalah keturunannya. Setelah setiap generasi leluhur naga, tidak tahu berapa ratus juta tahun yang harus dilalui sebelum leluhur naga berikutnya akan lahir. Karena itu, hal itu dilakukan dari generasi ke generasi. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Itu belum pasti. Dalam satu periode, akan selalu ada beberapa roh penyuntikan prasasti surgawi muncul. Tapi hanya ada satu yang akan menjadi leluhur naga pada akhirnya. Tidak ada yang bisa mengira bahwa setelah Ye Yuan memperbaiki kristal asal naga, itu benar-benar akan menghasilkan peristiwa yang tak terduga. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya dan mendengus dingin. Kilatan petir melintas, jejak di tanda naga langit langsung terhapus. Aku tahu tidak ada yang baik. Ternyata dia bersembunyi di sini. Ye Yuan perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum dingin. Bab 2176, pergi. Di bagian terdalam dari jurang, teriakan kejutan ringan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, beberapa aura kuat mulai melonjak. Ada apa, bos? Suara Bai Chen datang di tengah kegelapan. Setelah terdiam beberapa saat, pembangkit tenaga listrik misterius itu perlahan berkata, anak itu,
menghapus jejak yang kamu tinggalkan. Bai Chen sedikit terkejut dan berkata, ini tidak mungkin, kan? Hanya berdasarkan kekuatannya, dia dapat menemukan sarana tersembunyi yang aku tinggalkan. Kecuali kalau... Betul sekali. Di bawah roh naga, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dia, sudah diakui oleh monumen tanda naga. Kata-kata pembangkit tenaga listrik misterius membawa beberapa keajaiban. Advertisement. Apa? Old Boy baru saja menganugerahkan tanda naga langit dan dia memperoleh roh penyuntikan prasasti surgawi. Petik 2. Anak ini dulu punya gaya ayahmu. Roh injeksi prasasti surgawi lainnya. Sepertinya, leluhur naga berikutnya akan segera lahir. Petik 2. Saat kata-kata pembangkit tenaga listrik misterius keluar, serangkaian seruan datang dari kegelapan. Jelas, roh injeksi prasasti surgawi juga merupakan hal yang sangat penting bagi mereka juga. Bai Chen tiba-tiba berkata, anak laki-laki ini, ketika saya melihatnya saat itu, saya terus merasa bahwa dia sangat tidak biasa. Ranahnya jelas tidak layak untuk disebutkan, tapi, aku punya perasaan tidak bisa melihat melalui. Melihatnya sekarang, bocah ini memang luar biasa. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik misterius berkata, surga akan memberikan tanggung jawab besar kepada orang ini. Era yang hebat akan tiba, orang-orang yang mampu bermunculan. Sekarang segelnya semakin tidak stabil, sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama. Begitu jurang itu terbuka, dunia surga akan jatuh ke jurang kesengsaraan dan penderitaan lagi. Tapi yang paling aku khawatirkan bukanlah ini. Mungkin, anak laki-laki ini adalah tempat harapan era ini terletak. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua terdiam. Advertisement. Cahaya putih memudar. Ye Yuan perlahan berdiri. Pakaian atasnya sudah lama dibakar oleh nyala api, memperlihatkan tubuh berotot yang kuat. Seekor naga emas tercetak di dadanya seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, di depan naga emas ini, mereka sebenarnya juga memiliki dorongan untuk bersujud dalam penyembahan. Jika bukan karena wilayah mereka terlalu tinggi, mereka mungkin sudah lama berlutut. Namun, putra naga langit lainnya tidak memiliki kekuatan semacam ini. Tekanan garis darah yang mengerikan ini langsung menekan mereka hingga mereka berlutut di tanah. Hanya Long Xiaochun saja yang tidak terpengaruh. Long Yuan ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Dia mematahkan dirinya untuk menjadi jenius nomor 1 klan naga. Tapi sekarang, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawa sepatu Ye Yuan lagi. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, jubah putih panjang sudah dikenakan di tubuhnya. Dia menangkupkan tinjunya dengan ringan ke arah Morningstar dan berkata dengan dingin, "Senior, sekarang semuanya sudah berakhir, Ye ini pergi." Wajah Morningstar berubah dan dia buru-buru berkata, "Tunggu. Kamu tidak boleh pergi." Petik 2. Ye Yuan sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang, "Kenapa? Apakah senior masih memiliki sesuatu?" Petik 2. Advertisement. Ekspresi Morningstar berkedip tanpa henti dan dia berkata, "Ye Yuan, masalah sebelumnya adalah semua kesalahan Kaisar ini. Sekarang, Kaisar ini dengan tulus menyambut Anda untuk bergabung dengan Gunung Naga Langit." Petik 2. Ye Yuan terkekeh saat mendengar itu dan berkata, "Tidak perlu. Ada sedikit kesamaan untuk memahami antara orang-orang yang memiliki prinsip yang berbeda. Selain itu, kamu masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku tidak akan naik ke Gunung Naga Langit." Petik 2. Sebelumnya, Anda meremehkan saya. Sekarang setelah Anda melihat bahwa garis keturunan saya kuat, Anda ingin menahan saya. Kebanggaan di hati Ye Yuan jauh lebih besar daripada Long Yuan. Hanya saja dia telah mengalami banyak perubahan dalam hidup dan tidak akan menunjukkannya sama sekali, itu saja. Tapi kebanggaan semacam ini terukir di tulangnya. Beberapa hal, dia menghina untuk dilakukan. Wajah Morningstar jatuh dan dia berkata, "Ye Yuan, karena Anda memperoleh roh penyuntikan prasasti surgawi, saya khawatir bahwa pergi atau tinggal bukan lagi terserah Anda." Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata sambil tersenyum ringan, "Kamu ingin menahanku dengan paksa." Morningstar berkata, "Jika Anda menolak untuk menyadari kesalahan Anda, maka Kaisar ini hanya dapat mengambil tindakan." Ye Yuan tertawa dingin dan berkata, pada akhirnya, tulangmu masih berpikir bahwa aku adalah spesies yang berbeda. Saya memperoleh roh injeksi prasasti surgawi. Gunung Naga Langitmu, mungkin akan sulit untuk makan dan tidur setelah hari ini, kan?" Petik 2.
Ekspresi Morningstar agak jelek, dan dia berkata dengan suara serius, Ye Yuan, saya harap Anda tidak memaksa saya untuk mengambil tindakan. Ye Yuan tertawa dan berkata, aku, Ye Yuan, lebih suka patah daripada membungkuk. Ingin membuatku naik gunung, lakukan saja. Petik 2. Pada saat ini, Long Xiaochun tiba-tiba diblokir di depan Ye Yuan. Menatap Morningstar lekat-lekat, dia berkata, Kakek Morningstar, jika kamu berani bergerak melawan Ye Yuan, aku tidak akan pernah naik gunung. Alis Morningstar sedikit berkerut dan dia berkata, Xiaochun, ini masalah serius. Jangan main-main. Minggir. Petik 2. Aku tidak akan bergerak. Kedua mata Morningstar menyipit, jarinya menunjuk dengan ringan. Long Xiaochun kemudian pingsan. Dengan kekuatannya, terlalu mudah untuk berurusan dengan Long Xiaochun. Morningstar memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, kalau begitu aku akan menyinggung perasaanmu. Menghadapi lawan seperti Morningstar, bahkan jika Ye Yuan memperoleh Divine Stella Injecting Spirit, itu juga sama sekali tidak mungkin untuk menjadi tandingan. Kaisar Surgawi tahap akhir, itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang mampu benar-benar memandang rendah dunia. Morningstar belum bergerak, dan Ye Yuan merasakan tekanan seperti gunung raksasa turun di tubuhnya. Tepat saat Morningstar hendak bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Aura yang mengesankan di tubuhnya mundur, dan dia menghela nafas dan berkata, lupakan, pergi. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Lord Morningstar benar-benar menyusut kembali. Long Yuan yang awalnya menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus tidak bisa menahan kacamatanya. Tepat ketika dia berpikir bahwa Ye Yuan akhirnya akan dipaksa untuk menyerah, Morningstar benar-benar mengabaikannya dengan mudah. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, siapa orang itu? Hatinya mirip dengan cermin bening, segera menyadari bahwa kekuatan besar itulah yang memberinya tanda naga langit yang memberi perintah. Hanya saja dia sangat penasaran dengan identitas orang tersebut. Morningstar menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika waktunya tepat, kamu secara alami akan tahu. Ye Yuan, ingat, kemanapun kau pergi, kau akan selalu menjadi kebanggaan klan nagaku. Petik 2. Mulut Ye Yuan melengkung, dan dia berbalik dan pergi. Dia memiliki banyak belenggu dengan klan naga dan juga tidak memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan, secara alami tidak ada cara untuk memotong. Hanya saja dia tidak menyukai cara Morningstar dalam melakukan sesuatu. Itu saja. Setelah Ye Yuan pergi, wajah Long Tianyu mengungkapkan ekspresi marah dan dia berkata, Tuan Bintang Kejora, membiarkan dia pergi begitu saja. Di tubuhnya, ada takdir klan naga. Petik 2. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Long Tianyu masih tidak punya pilihan selain mengakui bahwa bakat Ye Yuan sudah melebihi pemahaman mereka. Pentingnya keberadaan Ye Yuan juga jauh lebih penting dari yang mereka bayangkan. Bagaimana orang seperti itu bisa bergerak bebas di luar? Wajah Morningstar jatuh dan dia berteriak dengan dingin, apakah kaisar ini masih membutuhkanmu untuk mengarahkanku bagaimana melakukan sesuatu? Nyah. Ekspresi Long Tianyu berubah, dan dia hanya bisa mundur ke satu sisi dengan patuh. Morningstar saat ini membutuhkan target untuk curhat saat ini dan Long Tianyu kehabisan. Memarahi siapa jika bukan dia? Saat ini, hati Morningstar melonjak seperti tsunami. Ternyata tuan legendaris itu sebenarnya masih hidup. Ternyata tanda naga langit Ye Yuan benar-benar dianugerahkan olehnya. Ye Yuan sebenarnya adalah orang yang dia pilih. Sudah berapa tahun dia tidak muncul. Termasuk pembangkit tenaga listrik tertinggi di Gunung Naga Langit, mereka semua juga berpikir bahwa tuan itu sudah lama mati. Morningstar tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih hidup di dunia ini. Berita ini membuat pikirannya, kondisi mental Kaisar Surgawi tahap akhir, bergetar. Sebelumnya, di depan Ye Yuan, dia hampir tidak berhasil mempertahankan ketenangan dan hampir melanggar kesopanan. Dia berpikir, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Ye Yuan sebelumnya, akankah tuan itu langsung memukulnya sampai mati dengan satu tamparan atau tidak? Bab 2177, apakah masih ada kebutuhan untuk bersaing setelah ribuan tahun lagi? Di jajaran pegunungan Maple jatuh di alam tengah. Tempat ini diberkahi dengan lingkungan pemandangan yang indah, ki abadi di udara. Seluruh pegunungan tersembunyi dalam kabut, tidak dapat melihat situasi sebenarnya. Energi spiritual yang kuat mirip dengan hujan musim semi, menyehatkan segala sesuatu di pegunungan. Di jalan sempit berliku, seorang pria dan seorang wanita berjalan bahu-membahu, berjalan bersama. Tuan muda,
apakah Elder Sister Lier benar-benar ada di sini? Betul sekali. Saya pernah bertanya kepada Jian Sutao sebelumnya, Lin Changqing berasal dari Valen Maple Bodhidharma. Petik 2. Advertisement. Apakah Maple Jatuh Kaisar Surgawi ini sangat kuat? Heavenly Emperor Valen Maple adalah Fifth Firmament Heavenly Emperor, pembangkit tenaga listrik yang sangat terkenal dari Middle Realms. Lalu, jika dia menyakitimu, dia tidak akan berani. Pria dan wanita yang satu ini tidak lain adalah Ye Yuan dan Lu Er yang datang dari jauh. Setelah meninggalkan Gunung Naga Langit, Ye Yuan kembali untuk melepaskan Long Xiao dan yang lainnya, dan menandatangani kontrak jiwa dengan mereka, menjadikan mereka sebagai pelayan. Setelah itu, dia memerintahkan Ning Tianping untuk membawa Long Xiao, Loneswan, Long Sun, dan sisanya ke kota Kekaisaran Langit Surgawi. Sementara dia membawa Lu Er dan langsung datang ke jajaran pegunungan Maple Jatuh Alam Tengah. Sekarang kekuatannya sudah cukup, Ye Yuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, langsung bergegas ke Valen Maple Bodhidharma untuk menemukan Lier. Setelah roh injeksi prasasti surgawi, alam Ye Yuan melejit sekali lagi. Advertisement. Saat ini, wilayahnya sudah sebanding dengan Empyrean Cakrawala kedua. Setelah Chaos Realm, alam Ye Yuan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Chaos Realm dibagi menjadi tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Sebelum mencapai tahap menengah, dia tidak akan menemui hambatan. Tetapi menurut divisi Empyrean Realm, kekuatannya saat ini kira-kira setara dengan Second Firmament Empyrean. Sementara dunia kekacauannya juga meluas hingga jarak 5.000 kaki. Berhenti. Kedua orang itu sedang berjalan ketika dua orang tiba-tiba melompat keluar dari kabut, menghalangi jalan kedua orang itu. Salah satu dari mereka berkata dengan suara serius, tempat ini bukanlah tempat yang harus kalian datangi. Cepat pergi. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, petapa kedua kuil klan iblis dan putra terpilih klan naga, Ye Yuan, datang untuk menjaga perjanjian dengan Lin Changqing. Ketika kedua orang itu mendengar itu, wajah mereka tidak bisa menahan diri untuk berubah. Dua gelar ini, salah satunya bisa menakuti orang sampai mati. Kuil Imam Ras Iblis adalah salah satu faksi teratas Ras Iblis. Imam besar leluhur suci adalah eksistensi kedua setelah leluhur obat di dunia surga. Petapa kedua kuil Imam, keberadaan macam apa itu? Advertisement. Adapun klan naga, itu bahkan lebih menakutkan. Meskipun klan naga tertutup, dunia surga tidak pernah kekurangan legenda ras naga. Kekuatan besar muncul dari klan ini, itu adalah ras puncak sejati. Putra pilihan surga klan naga, menggunakan pantat seseorang untuk berpikir, mereka juga akan tahu bahwa dia luar biasa. Orang ini terlihat sangat biasa, mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang besar. Dia tidak akan menggertak orang, kan? Petik 2. Apakah kamu bodoh? Kita tidak bisa melihat kedalaman orang ini sama sekali. Dia kemungkinan besar setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik kelas Empyrean juga. Kami berdua tidak bisa melakukan panggilan untuk masalah ini. Lebih baik undang Tuan Yufeng untuk membuat keputusan. Petik 2. Benar? Benar. Apa yang kamu katakan itu benar. Petik 2. Kedua orang itu berdiskusi dengan lembut untuk beberapa saat dan berkata kepada Ye Yuan, Tuan ini, tunggu sebentar. Kami akan masuk dan melaporkan. Petik 2. Ye Yuan sedikit mengangguk dan tidak keberatan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah panjang yang indah perlahan keluar dari kabut. Dia mengukur Ye Yuan dan berkata dengan cemberut, adik kecil ini, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki perjanjian dengan junior magang saudara Changqing. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan anggukan, benar. Perjanjian hidup dan mati. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah Zheng Yufeng dan para penjaga berubah dengan liar. Mereka semua tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya ada di sini untuk menimbulkan masalah. Zheng Yufeng berkata dengan suara serius, diri Anda yang terhormat memiliki empedu seperti itu, untuk benar-benar berani datang ke Bodhidharma Maple Jatuh kami untuk menimbulkan masalah. Ye Yuan membalik telapak tangannya, sebuah tanda muncul di tangannya. Aura yang dalam dan kuno menghantam wajahnya. Ekspresi Zheng Yufeng berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa aura pada token ini jauh lebih kuat daripada aura tuannya. Itu sama sekali bukan barang biasa. Di muka token, dua karakter besar, sederhana, dan kuno tertulis di atasnya, Sage kedua. Token Sage kedua ini dibawa oleh Jimmo saat itu. Itu secara pribadi ditempa oleh imam besar leluhur suci. Itu digunakan untuk melambangkan identitas Ye Yuan.
Itu adalah salah satu dari jenisnya. Token ini diberikan oleh imam besar leluhur suci. Saya pikir di dunia ini, seharusnya tidak ada lebih dari beberapa orang yang bisa menirunya, bukan? Jika Anda masih ragu, lihat ini. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan menarik kerahnya, mengungkapkan jejak naga emas di dadanya. Melihat naga emas ini, ekspresi Zheng Yufeng menjadi semakin jelek. Naga emas itu sangat ganas, seolah-olah itu adalah makhluk hidup, seolah-olah di saat berikutnya, itu akan menerkam dan menggigitnya sampai mati. Dia tidak menyadari masalah klan naga. Tapi sage kedua yang baru muncul di klan iblis, memecahkan permainan catur abadi, Asnot, dia telah mendengarnya. Dia sebelumnya masih berpikir bahwa beberapa kekuatan besar muncul di klan iblis. Dia tidak menyangka bahwa yang disebut sage kedua sebenarnya masih sangat muda. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka bahwa petapa kedua klan iblis sebenarnya adalah manusia. Hati Zheng Yufeng bergetar hebat. Kapan magang junior Brother Changqing memprovokasi keberadaan yang begitu kuat? Pada saat ini, Zheng Yufeng tidak lagi ragu dan berkata sambil menangkupkan tinju, murid Heavenly Emperor Valen Maple, Zheng Yufeng, menghormati Second Sage. Aku bertanya-tanya bagaimana magang junior Brother Changqing menyinggung tuan kedua Sage. Yufeng akan meminta maaf atas namanya. Petik 2. Di belakang Sage kedua berdiri imam besar leluhur suci. Bahkan jika itu adalah Heavenly Emperor Valen Maple, dia juga harus memberikan wajah ini. Apalagi di belakang orang ini juga berdiri klan naga. Alasan mengapa Ye Yuan menunjukkan identitasnya saat dia muncul adalah untuk membuat Kaisar Surgawi Valen Maple berhati-hati dalam mengambil tindakan dan waspada terhadap kekuatan di belakangnya. Agaknya, dengan pasukan imam besar leluhur suci dan klan naga, itu cukup untuk mengintimidasi semua pihak. Jadi bagaimana jika dia adalah Kaisar Surgawi Cakrawala kelima? Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu meminta maaf. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Lin Changqing tiba-tiba muncul di kota Imperial Heavenly Eagle dan membuat perjanjian hidup dan mati selama 2000 tahun dengan saya. Kami menandatangani kontrak jiwa surgawi dan tidak akan beristirahat sampai kami mati. Petik 2. Ekspresi Zheng Yufeng berubah lagi, diam-diam mengutuk tanpa akhir di dalam hatinya. Mungkinkah kepala Lin Changqing ini dimanjakan? Untuk benar-benar pergi dan menandatangani perjanjian jiwa surgawi dengan Sage kedua, tidak pernah beristirahat sampai mereka mati. Dia tiba-tiba berpikir ada sesuatu yang tidak beres dan berkata dengan bingung, karena ini adalah perjanjian 2000 tahun, maka waktunya tidak boleh sampai hari ini. Mengapa Lord Second Sage datang ke sini sekarang? Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, 1000 tahun lagi dan aku akan bisa membunuhnya dengan menghela napas, apakah masih ada kebutuhan untuk bersaing? 1000 tahun yang lalu, ketika Lin Changqing turun ke kota Kekaisaran Langit Surgawi, Ye Yuan masih hanya di alam dewa surgawi dan bahkan tidak mencapai alam dewa sejati. 1000 tahun kemudian, Ye Yuan sudah menjadi Empyrean yang ditinggikan, memandang rendah dunia. Waktu 1000 tahun sangat singkat di mata orang lain. Tetapi untuk Ye Yuan, dia mengambil waktu singkat itu untuk menyelesaikan transformasi dari dewa surgawi menjadi seorang Empyrean. Agaknya, ketika Lin Changqing melihatnya, dia pasti akan melompat keluar dari kulitnya, bukan? Zheng Yufeng secara alami tidak mengetahui hal ini, alisnya berkerut erat dan dia berkata dengan sedih, status tuan kedua Sage adalah mulia, tetapi kamu juga terlalu meremehkan Bodhidharma Maple jatuh kita, kan? Dengan bakat magang junior Brother Changqing, dia mungkin tidak kalah dengan Anda, Sage kedua, 1000 tahun kemudian. Petik 2. Dia merasa bahwa Second Sage ini terlalu merendahkan, jadi nadanya juga menjadi belak-belakan. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, entah aku melihat ke bawah atau tidak, biarkan Lin Changqing keluar untuk menemuiku dan kamu akan tahu. Saya pikir bahkan jika saya meminjamkan sedikit nyali, dia juga tidak akan berani berlarut-larut lagi. Petik 2.